Terima kasih saudara pembaca acara atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga kita bisa hadir dalam acara webinar pada siang hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada semua peserta webinar dengan tema mempertahankan pembelajaran SD di masa pandemi COVID-19. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Dede Nurdiawati, Magister Pendidikan, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu narasumber pada acara webinar siang hari ini. Peserta webinar yang kami hormati, pandemi COVID-19 berdampak besar pada berbagai sektor, salah satunya yaitu pendidikan. Terkait dengan hal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menetapkan kebijakan melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Beberapa hal yang terkait kebijakan tersebut menekankan pada 3 hal di antaranya, yaitu 1. Pandemi COVID-19 telah menciptakan kebutuhan dan perlunya menjaga-jaga jarak dalam interaksi sosial atau social distancing. Yang kedua, peralihan pembelajaran yang awalnya dilakukan secara tatap muka langsung menjadi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Yang ketiga, pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh dilaksanakan tidak mengubah cara pembelajaran di dalam kelas. Maksudnya, meskipun peserta didik di rumah, para guru tetap mengajar, tetap ada interaksi dengan peserta didik. Selanjutnya, sastra daerah sebagai suatu bentuk kearifan lokal dan hasil budaya yang sejak dulu tumbuh dan berkembang di setiap daerah di Indonesia. Seharusnya mendapat perhatian serius agar nilai-nilai di dalamnya dapat dilestarikan. Pelestarian sastra daerah yang lebih dikenal dengan sastra lisan ini pada umumnya melalui penuturan, sangat sedikit dijumpai dalam bentuk tulisan atau literatur, bahkan tidak dijumpai sama sekali. Hal ini menjadi salah satu penyebab generasi muda kini mengalami kesulitan untuk mempelajari sastra daerah tersebut. Oleh karena itu, hal ini menjadi topik pembicaraan yang sangat menarik untuk kita diskusikan pada hari ini. Agar acara diskusi pada hari ini lebih menarik, sengaja kami hadirkan seorang pakar bahasa dan kesastraan. Beliau Profesor Dr. Rustono, Magister Humaniora. Beliau lahir di Brebes, Jawa Tengah, tepatnya tanggal 27 Januari 1958. Suami dari Ibu Herlin Yuniati, dan beliau merupakan ayah dari 3 orang anak, yaitu Prisandi, Tiar, Karisma, Adi Arya, dan Khalida Azrin. Jabatan yang pernah disandingnya adalah yang pertama, Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang pada tahun 1997 sampai 1998. Yang kedua, Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang pada tahun 1998 sampai 2003. Yang ketiga, Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang pada tahun 2003. Yang keempat, Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Yang kelima, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Semarang pada tahun 2015. Yang keenam, Rektor Universitas Negeri Semarang pada periode 2019 sampai 2020. Prestasi dan penghargaan. Yang pertama, menempuh studi di sekolah dasar dalam waktu 5 tahun. Yang kedua, lulusan terbaik SD, SMP, dan SMA. Yang ketiga, juara 1 lomba mengarang pemasyarakatan P4 tingkat Jawa Tengah pada tahun 1980. Yang keempat, juara 1 lomba mengarang tentang kehidupan kampus IKIP Semarang pada tahun 1981. Yang kelima, mahasiswa teladan dan lulusan terbaik tercepat sarjana IKIP Semarang terbaik dan tercepat pada tahun 1982.
Yang keenam, dosen teladan IKIP Semarang pada tahun 1997. Dan hari ini beliau telah siap dengan makalahnya yang bertajuk Pelestarian Sastra Daerah. Untuk memperlancar kegiatan presentasi kali ini, saya Amanda Nurul Istiqomah akan berusaha memandu acara sampai selesai. Peserta seminar dan tamu undangan yang kami hormati. Agar diskusi kita berjalan dengan lancar, maka penyaji akan kita persilakan untuk menyajikan makalahnya selama 90 menit. Sedangkan untuk sesi tanya jawab akan kita beri 30 menit. Saya persilahkan pakar kita, Bapak Profesor Dr. Rustono, Magister Humaniora, menyajikan makalahnya. Demikian sajian yang menarik dari Bapak Profesor Dr. Rustono, Magister Humaniora. Sajian tadi saya yakin akan merangsang kita untuk berpikir arti pentingnya pelestarian sastra daerah. Jalan keluar yang ditawarkan antara lain adalah melestarikan sastra daerah tersebut atau kehilangannya. Untuk memperjelas makalah yang telah disajikan, kami undang Bapak dan Ibu untuk memberikan pertanyaan. Untuk kesempatan pertama, buka termin pertama dengan 3 penanya. Mohon Bapak dan Ibu menyebutkan nama dan asal instansi sebelum mulai bertanya, serta mohon agar pertanyaan yang diberikan singkat dan tepat sasaran. Kami silahkan. Terima kasih atas Bapak Profesor Dr. Rustono, Magister Pendidikan yang sudah berkenan membagi ilmu dan pengalamannya pada acara diskusi hari ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua peserta webinar pada hari ini, utamanya atas partisipasi aktif selama diskusi berlangsung. Simpulan diskusi hari ini yaitu sudah saatnya untuk menumbuhkan kepedulian terhadap bahasa daerah. Sebab salah satu yang penting yang perlu kita sadari yaitu hilangnya sebuah bahasa berarti hilangnya sebuah perspektif untuk melihat dunia. Selain itu, menggali kearifan-kearifan lokal dalam bentuk kesusastraan daerah, dan sudah tiba waktunya untuk mendokumentasikan segala bentuk sastra daerah. Sehingga suatu saat generasi muda kita tidak mengalami kehilangan sastra daerah atau sastra lisan. Sebab matinya sastra daerah sama halnya matinya suatu budaya daerah dan kehilangan jati diri masyarakat kita. Tepuk tangan untuk semua. Marilah kita tutup diskusi pada hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.